Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Kebahagiaan gue bertambah karena kembalinya sentuhan kerjasama ciamik antara Lukaku dan Lautaro ya, tepat sebelum kita menghadapi rentetan big match. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Ini teman-teman masih pada lebaranan di kampung halaman masing-masing atau udah pada mulai kerja nih? Apapun itu, yang terpenting tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Dan kemarin sore, kesehatan jantung gua terjaga karena Inter main di jam sehat dan menang dengan cara yang sangat menyenangkan. Oh ya teman-teman, gue bikin giveaway jersey lagi nih. Tebak skor Inter melawan Juventus semifinal Coppa Italia leg kedua. Untuk informasi lebih lanjut silahkan pantau Instagram gue ya @cekinggita. Oke, kita mulai cerewetin Inter hari ini. Strategi full rotasi Inzaghi kali ini berhasil. Prediksi line up Sky Sport tepat banget ya teman-teman. Jadi memang kalau dibandingkan dengan La Gazzetta dan Corriere dello Sport, dalam hal prediksi line up gue lihat Sky Sport sering banget benar. Kemarin sore lawan Empoli kita main tanpa beberapa pemain pilar. Kita tanpa Onana, tanpa Darmian, tanpa Bastoni dan juga tanpa Mkhitaryan. Sedangkan pemain kunci lainnya seperti Barella, Lautaro Martinez, Di Marco, dan bahkan Dumfries juga baru bermain di babak kedua ya. Kita menyimpan tenaga banyak pemain pilar ya supaya bugar di pertandingan semifinal melawan Juve. Kemarin sore lawan Empoli, Inzaghi memberikan kesempatan untuk unjuk gigi ya kepada beberapa pemain yang selama ini jarang mendapatkan menit bermain, dan hasilnya menurut gua sama sekali tidak mengecewakan. Gagliardini main bagus ya, Belanova itu lumayan lah, Danilo D'Ambrosio cukup solid. Begitu juga dengan Handanovic, dia clean sheet dan bahkan melakukan satu penyelamatan gemilang ya, one on one dengan penyerangnya Empoli. Tapi yang luar biasa Gagliardini sih menurut gua. Enak banget kemarin mainnya. Kemarin itu dia bukan Gagliardini, dia lagi jadi Gagliardinho menurut gua. Tapi untuk Belanova sejujurnya masih jauh sih kualitasnya. Untuk ukuran bermain di tim yang memperebutkan Scudetto, memperebutkan gelar juara, menurut gua Belanova jauh. Menurut gua levelnya Inter, perbedaan kualitas antara pemain inti dan pemain cadangan harusnya kayak di lini depan atau sayap kiri kita lah. Di lini depan kan kita punya kombinasi yang perbedaan kualitasnya tipis ya. Lautaro Zeko dengan Lukaku Korea, itu kan siapapun yang bermain kita merasa tenang. Begitu juga sisi kiri antara Di Marco dan Gosens, perbedaan kualitasnya nggak jauh. Sedangkan di sisi kanan Darmian, Dumfries, dan Belanova, wah itu jaraknya jauh-jauh banget. Dan bahkan kadang gue berpikir Belanova sama Dumfries ini satu kategori lah, pemain yang cuma punya satu skill. Bedanya kalau Dumfries itu skillnya pergerakan tanpa bola sama speednya dia ya kencang. Sedangkan untuk Belanova skillnya cuma satu. Udah lari aja lurus terus crossing, lari lurus terus crossing, dia nggak bisa skill yang lain. Tapi yang membedakan, yang bikin kita lebih sering sebel sama Dumfries karena dia kebanyakan back pass. Oke, balik lagi ke pertandingan lawan Empoli. Babak pertama kita mainnya anyep banget, sangat monoton, dan bahkan banyak teman-teman Interisti yang cerewetin live bareng gua mulai pesimis ya. Wah nih kalau gaya mainnya kayak gini bisa-bisa kita kalah lagi nih, bisa-bisa kita seri lagi. Tapi memang babak pertama parah banget deh. Lini depan kita nggak menciptakan satu peluang pun, tidak ada shot on goal di babak pertama. Sedangkan Empoli saat itu ada 3 shot on goal. Tapi sejujurnya teman-teman, gue saat itu sama sekali nggak pesimis karena gue udah nonton banyak banget pertandingan Inter dan memang suka aneh-aneh ya. Kadang babak pertama kita menguasai jalannya pertandingan, kita ciptain banyak peluang, shot on goalnya sampai belasan kali, di babak kedua malah kalah. Sedangkan banyak juga pertandingan Inter yang babak pertamanya sering diserang, kemudian tidak menciptakan banyak peluang, bikin banyak blunder, taunya di akhir pertandingan malah menang. Dan kemarin entah kenapa pas lawan Empoli gue ngerasa optimis aja walaupun babak pertama jelek banget. Dan akhirnya rasa optimis gue terbayar. Di babak kedua Inzaghi melakukan perubahan pendekatan. Di babak pertama kita terlalu mengandalkan sayap, dikit-dikit sayap, crossing, dan akhirnya banyak yang mentah. Sedangkan di babak kedua kita banyak menyerang langsung dari sisi tengah, bola-bola direct. Kemarin sore Lukaku cetak brace ya. Gol keduanya itu tipikal Lukaku banget, dribble dikit
sedikit shoot kencang dengan kaki kiri. Dan kemudian gol ketiga kita umpan dari Lukaku ditutup oleh finishing kaki kiri oleh Lautaro Martinez. Yang kasihan menurut gue Korea kemarin itu teman-teman. Di babak pertama dia tampil bagus, jauh lebih bagus dibandingkan Lukaku bahkan. Dia banyak jemput bola, kemudian buka ruang, beberapa kali kasih umpan kunci. Taunya di babak kedua malah si Lukaku yang cetak 2 gol. Yang bikin senang dari pertandingan lawan Empoli kemarin, selain karena penyerang-penyerang kita mulai mencetak gol dari open play, kebahagiaan gue bertambah karena kembalinya sentuhan kerjasama ciamik antara Lukaku dan Lautaro ya. Tepat sebelum kita menghadapi rentetan big match. Ini adalah suntikan moral yang sangat amat bagus bagi skuad Inter. Karena setelah ini kita akan menghadapi Juve semifinal Coppa Italia leg kedua. Setelah itu lanjut lawan Lazio, terus lanjut lawan Milan dan ditutup dengan Roma. Dalam waktu 1 bulan ada 4 big match ini. Waduh, ini mengerikan banget. Berarti ini tinggal satu striker kita yang belum mengakhiri pancaklik gol ya, Dzeko. Ini kalau gue lihat-lihat dari jumlah golnya teman-teman, Lukaku sekarang cuma tertinggal 2 gol dan 2 assist dari Dzeko. Lukaku total sudah mencetak 9 gol dan 3 assist di musim ini. Sedangkan Dzeko 11 gol 5 assist. Jadi selisihnya cuma 2 gol 2 assist, padahal menit bermainnya beda 1000. Lukaku musim ini cuma bermain 1300 menit, sedangkan Dzeko bermain 2400 menit. Wah, ini kacau juga Dzeko ya. Beda 1000 menit tapi gol dan asisnya cuma selisih 2. Ya, semoga Lukaku bisa terus hot ya teman-teman sampai dengan akhir musim. Semoga terus bugar. Ini gua lihat-lihat gol-golnya dia sangat penting. Dia mencetak 1 gol di 16 besar Liga Champions melawan Porto. Kemudian dia juga mencetak gol membungkus kemenangan atas Benfica di kandangnya Benfica. Dia mencetak gol krusial juga penyama kedudukan lawan Juve di semifinal leg pertama. Dan tentu saja yang terakhir kemarin sore lawan Empoli, Lukaku mencetak 2 gol plus 1 assist mengakhiri rentetan hasil buruk kita di 6 pertandingan terakhir. Dengan hasil ini, dari sisi peringkat klasmen sayangnya tidak ada perubahan banyak karena Milan juga menang 2-0 atas Lecce. Tetapi setidaknya kita mempertipis jarak dengan Juventus dan Lazio. Masih ada satu pertandingan lagi yang kita tunggu hasilnya, yaitu Atalanta versus Roma. Gue berharap Roma kepleset ya, kalau tidak seri ya kalah. Ya sebetulnya agak berat juga mengharapkan Mourinho kalah, tapi mau gimana lagi, gue nggak pingin Inter finish di luar 4 besar. Jadi mohon maaf ya untuk Mourinho dan Romanisti. Kalau menurut teman-teman pertandingan lawan Empoli gimana nih? Apa yang membuat kita bisa memecah kebuntuan di babak kedua? Apa yang membuat striker-striker kita sekarang sudah mulai bisa mencetak gol di open play? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.